Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMA 1 Demak, kembali lagi ketemu dengan kita di studio SMA 1 Demak, selalu aktual, akurat, dan berkarakter. Siang kali ini kita ditemani oleh tokoh yang luar biasa. Kebetulan di sela-sela kesibukan beliau masih mau menyempatkan di studio untuk siaran, karena hari ini adalah momentum yang luar biasa untuk SMA 1 Demak, yaitu hari ulang tahun SMA 1 Demak ke-57. Kita hari ini menghadirkan tokoh sekaligus yang punya kawasan di lingkungan SMA 1 Demak, yaitu Kepala Sekolah Dr. Andes Agus Budi Purwaka. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agus ya? Iya, sehat. Ini ini kita masuk ke hari ulang tahun SMA 1 Demak Pak ya, yang ke-57 Pak. Ulang tahun yang ke-57. Ternyata ulang tahun ini berbarengan dengan banyak sekolah yang SK-nya sama. Oh gitu Pak ya. Bahkan di SMA Negeri Jatinom ya sekarang ini berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Karanganom, tempat saya SMA saya dulu ya. Ulang tahunnya sama. Oh sama dengan SMA 1 Demak. Sama persis. Oh sama, iya. SK-nya karena sama. Secara kolektif Pak ya. Iya secara kolektif. Ya. Oke Pak, ini bisa dijelaskan Pak, perjalanan SMA 1 Demak sudah 57 bukan usia yang menurut kalau sisi usia manusia sudah lumayan Pak ya, lumayan matang Pak ya. Kira-kira harapannya apa Pak? Kira-kira 57 itu kalau orang berkarir ya sudah hampir pensiun. Oh, hampir. Termasuk orang-orang tertentu mencapai titik puncak. Termasuk dengan usia Pak Agus? 2 tahun lagi pensiun. Oh iya, berarti lebih tua Pak Agus Pak ya? Iya, lebih tua Pak Agus. 1 tahun. 1 tahun. Bahkan kemarin ada pertanyaan begini dari alumni. Dari alumni bertanya, Pak, mengapa SMA 1 Demak, sekolah yang saya idolakan dan saya alumni di situ, saya banggakan, kok tidak menjadi sekolah penggerak gitu? Oh iya. Nah, tadi malam saya jawab, Mas, sekolah penggerak itu syaratnya kepala sekolahnya itu masih menjabat kira-kira 4 tahun lagi. 4 tahun yang akan datang masih menjabat. Masa aktifnya. Ya, masa aktifnya. Bukan ditentukan masalah prestasi dan sebagainya, tetapi ditentukan oleh umur kepala sekolah itu masih lebih 4 tahun atau tidak. Oh, berarti kalau Pak Agus itu misalnya masa aktifnya kepala sekolah lebih dari 2 tahun atau 4 tahun, bisa jadi kita tetap potensi besar jadi sekolah penggerak Pak ya. Insya Allah. Ini jadi belum ditunjuk jadi sekolah penggerak karena salah satu faktor syaratnya harus kepala sekolah harus aktif 4 tahun Pak ya. Iya. Minimal Pak ya. Minimal. Ini karena Pak Agus ini 2 tahun purna Pak ya. Iya. Nah, kira-kira di 57 usia SMA 1 Demak ini harapan Pak Agus selaku pemimpin di SMA 1 Demak kira-kira apa Pak? Dan kemudian prestasi yang sudah dicapai selama ini Pak. Harapan kami sebagai manajerial yang dipercaya di SMA 1 Demak ini ya tentu sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman di sini itu keinginannya adalah kita itu, visi kita itu, misi kita itu mengantarkan anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, wabil khusus masuk perguruan tinggi negeri. Biarlah kita kadang-kadang tidak punya prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, yang penting anak-anak itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Itu yang utama kan gitu loh. Maka gayung bersambut dengan itu, ya kadang-kadang kita jarang memperoleh kejuaraan di bidang seni, di bidang olahraga ya tidak apa-apa. Tetapi ternyata ambisi, keinginan teman-teman itu berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Tahun yang lalu hampir separuh dari lulusan kita, hampir 220 itu diterima di perguruan tinggi negeri. Tapi tahun ini kelihatannya hanya sekitar 150 lah yang diterima di perguruan tinggi. Itu yang berlaporan, tapi data itu masih sangat terus berkembang ya, terus berkembang. Ini 57 tahun acara HUT ini rasa-rasanya dilaksanakan secara sederhana Pak ya. Ini kira-kira maknanya apa Pak? Sederhana tapi bisa memiliki arti. Memang di mana-mana, bukan hanya kita saja. Situasi pandemi seperti ini kan dialami di seluruh dunia.
Bahkan yang namanya Tokyo sebagai penyelenggara Olimpiade itu kalau dipikir-pikir ya nanya banyak pedagang sepi, hotelnya sepi, ya karena tidak ada supporter. Bagaimana bisa lebih meriah sementara pertandingan tidak disaksikan oleh yang namanya supporter, tidak dinyanyikan oleh penonton, riahnya itu tidak muncul gitu. Jadi hanya protokol kesehatan yang harus tetap diutamakan, kesehatan paling utama gitu. Bahkan ada beberapa atlet yang tidak bisa mengikuti meskipun sudah sampai di Tokyo dan kemudian dipulangkan. Sama seperti kita itu sekarang itu sedang kegiatan masa-masa pandemi seperti ini, protokol kesehatan lebih kita utamakan. Terus kemudian biasanya ulang tahun itu ada hiruk pikuk yang namanya berbagai macam perlombaan, berbagai kegiatan, kemudian ada pentas seni dan sebagainya. Nah sekarang itu jangan ngepentas, kumpul lebih dari 30 orang saja tidak boleh. Semua guru saja kumpul saja tidak boleh, apalagi yang namanya kegiatan seni yang maaf istilahnya bersenang-senang, berhura-hura kan begitu, dan itu tentu akan melanggar protokol kesehatan. Namun demikian kita juga mensikapi, sudah ada ziarah ke makam Sultan Patah, Pak ya. Sultan Patah, meskipun hanya perwakilan. Terus kemudian kita ilmiahnya sudah mengadakan seminar kaitan dengan webinar, Pak ya. Pembelajaran dengan webinar, menghadirkan narasumber dari BPTIK. Terus kemudian sudah ada insya Allah besok kita meskipun sederhana juga ada acara tumbangan. Ya intinya itu tidak kita tinggalkan meskipun tidak dengan kegiatan yang dianggap dikemas secara sederhana, tapi maknanya tetap tidak menghilangkan semangat untuk memperingati ulang tahun SMA kita tercinta. Kita tanding dari kita ya siapa lagi kan begitu. Terus kira-kira harapan Pak Agus selaku kepala sekolah untuk ke depan SMA 1 Demak gimana Pak kira-kira? Ya tentu dari segi sarana prasarana syukur-syukur kebijakan itu sudah berpihak kepada kita. Yang dulunya itu kita bisa menghadirkan partisipasi dari masyarakat, dari tokoh masyarakat untuk membangun secara fisiknya itu yang belum kurang seperti apa itu bisa kita lakukan. Karena kita itu sudah masa pandemi, kemudian SPI sudah tidak boleh, kemudian SPP juga tidak boleh, kemudian hanya mengandalkan dari BOP maupun BOS, dan itu pun dengan aturan-aturan yang demikian ketat. Kemudian kemarin sudah dirasionalisasi duitnya dari, wah kita itu serba prihatin begitu. Prihatin tapi target tetap ada Pak. Ya, meskipun demikian kita tidak kemudian terlena, terpuruk dalam keadaan seperti ini. Justru ini kita pergunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan anggaran segera berpihak kepada kita. Sistem bisa normal seperti sedia kala ya. Ngomong-ngomong ini tadi kita belum kenal dekat dengan beliau. Ini Pak Agus ini ternyata domisili di Semarang Pak ya? Semarang, jadi ternyata WFH yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini walaupun 100% ternyata tidak berlaku untuk Pak Kepala Sekolah ini. Gimana Pak ya? Selama saya bisa akan saya kerjakan. Meskipun rapat di dinas provinsi sampai sebelum pukul 12, insya Allah saya tetap berangkat ke kantor. Karena prinsip saya adalah pengabdian itu adalah pelayanan. Maka ketika teman-teman bertanya, loh Pak, kok tidak pernah work from home? Yang namanya tanda tangan, yang namanya legalisir itu tidak bisa dikerjakan dari rumah. Berbeda dengan ketika karyawan terima pekerjaan dapat dikerjakan di rumah. Sementara legalisir tidak bisa. Padahal setiap hari. Itulah yang namanya fungsi pelayanan. Selama saya mampu, saya kerjakan. Insya Allah begitu. Iya. Berarti kira-kira jarak tempuhnya Semarang sini berapa Pak? Dari domisili tempat tinggal Pak Agus ini? Kira-kira. Allah bisa karena biasa. Artinya ketika kita pertama kita tempuh 37 kilo, pertama kedua itu kadang terlalu jauh. Tapi ketika kita sudah terbiasa seperti itu, menjadi dekat, dekat. Apalagi semangat untuk mencapai kantor, mencintai namanya rumah kedua, namanya kantor itu, maka tidak ada rasa
megah rasa kesel Malas berangkat ke kantor. Yang penting kita bisa enjoy memanage kantor itu supaya apa ya? Aman, nyaman, menyenangkan, menggairahkan. Itu semangat untuk datang ke kantor teman-teman kan. Terus menerus tumbuh, terus menerus berkembang gitu. Putri, putra 2 Pak ya? 2 Pak? Alhamdulillah anak sudah 2 meskipun masih kecil-kecil masih kecil-kecil. Ya itu secara masa lalu memang. Ya memang anak itu rahasia ilahi. Ya rahasia betul. Jadi kadang-kadang orang itu mudah memperoleh anak begitu ketika nikah, bahkan tidak nikah aja mudah memperoleh anak begitu. Tapi yang kita kadang-kadang yang sudah nikah sekian lama belum dikaruniai ya itu wallahu alam. Jodoh anak mati itu kan rahasia ilahi itu. Ternyata ketika kita sudah mengalami baru kita tahu gitu loh. Iya. Tapi ternyata Pak Agus ini juga dibalik kesibukan beliau ya kan, anaknya masih kecil-kecil dan moga tetap sehat Pak Agus ya. Bisa sampai pensiun Pak ya 2 tahun ya. Insya Allah 2 tahun lagi pensiun. Demikian yang bisa kami sampaikan pada diskusi ngobrol-ngobrol ringan pada siang hari ini di momentum HUT SMA 1 Demak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di edisi siaran podcast yang akan datang. Akhirul kalam wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.